Sebelum kita berbicara mengenai Auswahlen, pertama-tama kita pahami dulu bahwa Quincy dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama yaitu gamis, ini merupakan Quincy berdarah campuran yang diakibatkan adanya siklus perkawinan silang antara ras Quincy dengan ras lain. Contohnya seperti Kanai Katagiri, Uryu Ishida, dan Ichigo Kurosaki. Lalu yang kedua yaitu ini adalah Quincy berdarah murni yang telah mewarisi darah Yuhava tanpa ada campur tangan darah lain. Contohnya seperti Ryuken Ishida, Soken Ishida, dan Masaki Kurosaki sebelum terkontaminasi darah Hollow. Selain itu, kita juga harus paham mengenai kekuatan distribusi jiwa milik Yuhava. Kekuatannya sudah ada sejak lahir, dia bisa memberi dan membagi sebagian jiwanya pada orang lain, yang mana nantinya orang tersebut akan memperoleh kekuatan sekaligus menjadikannya sebagai seorang Quincy. Satu hal yang menjadi catatan penting di sini, jika mereka meninggal, maka potongan jiwa atau kekuatan yang sebelumnya disalurkan akan kembali menyatu bersama Yuhava dengan sendirinya. Hal itu dikarenakan Yuhava adalah pencetus dari ras Quincy. Setiap orang yang telah mewarisi kekuatannya, secara otomatis orang tersebut akan memiliki ikatan darah dengan Yuhava. Nah, sekarang selain kemampuannya untuk menyalurkan kekuatan, Yuhava juga memiliki kemampuan untuk menarik kembali kekuatan Quincy secara paksa. Kemampuan inilah yang dinamakan dengan Auswahlen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatannya sendiri ataupun beberapa Quincy yang dia pilih. Penggunaan dari Auswahlen ini tidak menyerap tubuh fisik seorang Quincy, melainkan hanya sebatas energi murni. Karena itulah mereka yang terkena dampak Auswahlen masih menyisakan sebagian tubuh. Sesuai dengan artinya yaitu pilihan suci, menurutku Auswahlen memiliki sifat tak pandang bulu. Siapapun Quincy, mau itu gamis ataupun semuanya bisa terkena dampak, yang mana hal itu tergantung dari seberapa besar keinginan Yuhava untuk memilih sasaran korban dari Auswahlen. Hal ini bisa kita lihat pada mereka yang terkena dampak seperti Kanai Katagiri yang notabene adalah Quincy berdarah campuran, ataupun Yugram yang sepertinya mendekati jika dia adalah Quincy berdarah murni. Dan sejauh ini kita bisa melihat ada 4 akibat berbeda dari mereka yang terkena Auswahlen. Pertama yaitu kondisi tubuhnya dilemahkan seperti Masaki, kedua langsung dibinasakan seperti Gerard, ketiga mampu bertahan hidup seperti Busby, dan yang keempat menghindari cahaya Auswahlen seperti Lily. Khusus untuk yang ketiga dan keempat, mereka yang berhasil bertahan dari sasaran Auswahlen akan kehilangan kekuatan Vollständig. Namun meski begitu, kemampuan Shrifnya masih tetap ada. Hal itu dikarenakan sesuai dengan ungkapan Tite Kubo bahwa sebenarnya kekuatan Shrif sudah ada di setiap Quincy terpilih. Yuhava hanya mengaktifkannya melalui darah yang dia berikan. Jadi berdasarkan itulah dapat kita simpulkan bahwa penggunaan Auswahlen tidak sepenuhnya bertujuan untuk membunuh, melainkan hanya sekedar untuk menyerap energi kekuatan para Quincy. Itulah kenapa ketika Yuhava menggunakan Auswahlen, mereka ada yang langsung mati dan ada yang masih hidup. Aku menduga bahwa mungkin itu disebabkan atas dua hal. Pertama dari besarnya kekuatan Yuhava pada kondisi tertentu, dan yang kedua dari besarnya tekad seorang Quincy untuk terbebas dari pengaruh Yuhava. Bisa kita lihat pada beberapa kesempatan pada peristiwa 9 tahun lalu, Yuhava yang saat itu telah mendapatkan pikirannya kembali menggunakan Auswahlen terhadap Quincy berdarah campuran. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatannya kembali yang telah lama tertidur. Dalam peristiwa ini, Kanai Katagiri selaku korban tidak langsung mati, dia hilang kesadaran dan meninggal 3 bulan kemudian. Begitupun Masaki Kurosaki, dia yang kekuatannya diambil Yuhava harus tewas di tangan Hollow Grand Visor. Kemudian pada saat pertarungan melawan Divisional di Istana Soul King, setelah mendapatkan kekuatannya kembali, Yuhava menggunakan Auswahlen terhadap pasukan Stand Eater yang masih berada di Seiretei. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali para Shustavel. Dalam peristiwa ini, beberapa Stand Eater yang menjadi korban ada yang langsung mati, sedangkan beberapa lainnya ada yang berhasil bertahan seperti Busby dan Lily.
Terakhir, pada saat pertarungan puncak di Istana Wahweld, setelah menyerap kekuatan Soul King, Yhwach menggunakan Aus Wahlen terhadap Shushtavel tersisa. Tujuannya adalah untuk melengkapi kekuatannya secara maksimal. Dalam peristiwa ini, Gerard selaku korban seketika langsung tewas. Berbeda dengan Yugram, dia tewas setelah menerima luka berat yang dialami Uryu Ishida. Melihat berbagai rentetan kejadian tersebut, tentu kita pun masih dibuat bertanya-tanya tentang sejauh mana kemampuan Aus Wahlen. Apakah ada batasan tertentu? Apakah ada pengecualian? Ataukah ada sesuatu yang belum diungkap? Semua itu masih menjadi misteri. Satu hal yang pasti di sini, melalui kemampuan Aus Wahlen, Yhwach memiliki kuasa mutlak atas semua kekuatan Quincy yang tersebar. Dia bisa merebut, melemahkan, bahkan membunuh, tergantung dari seberapa besar kekuatan dan keinginan Yhwach pada kondisi tertentu. Di samping itu, konsep daripada Aus Wahlen juga bisa Yhwach gunakan ke dalam beberapa teknik lain, seperti sang altar yang bisa merebut kekuatan orang lain selain Quincy, dan juga infeksi Reiatsu yang bisa mengambil alih kehendak tubuh seorang Quincy melalui objek yang telah menerima Reiatsunya. Well teman-teman, terlepas dari banyaknya misteri mengenai Aus Wahlen, di sini kita telah merangkum beberapa pertanyaan yang sampai sekarang masih banyak dipertanyakan. Pertama, apakah Stentor termasuk Quincy berdarah murni ataukah campuran? Secara garis besar, memang tak ada satupun pernyataan tegas mengenai status Quincy para Stentor, entah itu berdarah campuran ataukah berdarah murni. Tapi ada satu panel manga yang bisa menjawab keraguan itu, tepatnya pada chapter 514. Di sana Yhwach berkata bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dengan mengirim Quincy murni untuk menghentikan Ichigo, bukannya mengirim para Arrancar secara acak. Dari perkataan Quincy murni yang ditunjukkan pada Kyuuge OP di sini, tentu menandakan bahwa kemungkinan besar para Stentor termasuk ke dalam kategori Quincy murni. Kenapa Gerard Valkyrie bisa terkena Aus Wahlen? Bukankah dia jelmaan dari jantung Soul King? Pertanyaan ini sudah terjawab di dalam novel Can Fear Your Own Word, di mana saat itu Tokinada mengatakan jika Yhwach adalah awal dari ras Quincy, maka Soul King dapat dikatakan sebagai sumber kekuatan Quincy. Dari ungkapan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Gerard maupun Pernida yang notabene adalah jantung dan lengan kiri Soul King dari awal memang sudah memiliki unsur Quincy. Belum lagi melalui darah yang diberikan Yhwach, di mana itu berfungsi untuk mengaktifkan kemampuan Shrift. Tentu tidak mengherankan jika Gerard dan Pernida bisa berada di bawah kendali Yhwach. Jadi dengan demikian, melalui sebagian jiwa Yhwach yang telah terukir di dalam jiwanya, secara otomatis Gerard pun bisa menjadi sasaran bagi Aus Wahlen. Kenapa Ryuken Ishida tidak terkena Aus Wahlen baik 9 tahun lalu ataupun di pertempuran terakhir? Berbicara mengenai 9 tahun lalu, tampaknya itu sudah terjawab jika sasaran dari Aus Wahlen hanyalah Quincy berdarah campuran. Jadi Ryuken yang merupakan Quincy berdarah murni tidak terkena dampak pada peristiwa tersebut. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa di pertempuran akhir Ryuken tidak terkena dampak? Bukankah yang menjadi sasaran saat itu semua Quincy yang berada di Istana Wahweld? Menurutku, ada dua alasan yang menjadi penyebabnya. Pertama, karena Ryuken tidak meminum darah Yhwach, yang mana kalau kita bandingkan, para Stentor yang meminum darah Yhwach langsung terkena sasaran dari Aus Wahlen. Alasan kedua, Ryuken telah menciptakan alat penangkal Aus Wahlen. Melalui keterampilannya dalam hal penelitian, ditambah buku sejarah milik ayahnya yang dia baca, bukan tidak mungkin Ryuken bisa menciptakan penangkal tersebut. Seperti halnya dia mampu menciptakan Silver Arrow yang terbuat dari gumpalan darah perak milik korban Aus Wahlen. Kenapa Uryu dan Ichigo bisa selamat dari Aus Wahlen 9 tahun lalu? Seperti yang telah kita sebutkan, pada 9 tahun lalu Yhwach menggunakan Aus Wahlen untuk menyerap energi dari para Quincy campuran. Namun anehnya, kenapa dalam peristiwa itu Ichigo dan Uryu yang termasuk ke dalam kategori tersebut bisa terhindar dan tidak mengalami dampak apapun?
Untuk menjawab pertanyaan ini, aku berasumsi jika mereka berdua memiliki alasan masing-masing. Hal itu didasarkan pada masa kecil yang mereka jalani, di mana Ichigo hanya dianggap sebagai seorang anak kecil biasa, sedangkan Uryu dia telah melatih kekuatannya sejak kecil dan dianggap sebagai seorang Quincy. Dari sanalah aku pun berpikir bahwa mungkin alasan Ichigo bisa terbebas dari Aus Wahlen adalah karena dia belum dianggap sebagai seorang Quincy. Atau bisa dikatakan pada 9 tahun lalu kekuatan Quincy yang tertanam di dalam tubuhnya masih belum bangkit. Karena kalau kita lihat berdasarkan timeline cerita, Ichigo baru bisa membangkitkan kekuatan Quincy-nya pada saat pertarungan awal melawan Yuhava. Di sana Yuhava sendiri sampai terkejut, dia tidak menyangka bahwa Reiatsu Kilgeopi bisa membangkitkan ingatan terdalam Reiatsu Quincy milik Ichigo. Terlebih setelah itu, di pertempuran akhir, Ichigo yang telah menguasai kekuatan Quincy langsung diserap oleh Yuhava. Meski tidak dilakukan dengan Aus Wahlen, tapi ini membuktikan bahwa 9 tahun lalu bukannya Yuhava tidak mau mengambil kekuatan Ichigo, melainkan Ichigo sendiri belum membangkitkan kekuatannya. Ibarat kata pemantik, kebangkitan ini adalah pemicu untuk bisa melancarkan sasaran Aus Wahlen. Apa yang dialami Ichigo tersebut tentu juga berkenaan dengan adik-adiknya yaitu Karin dan Yuzu, yang mana sampai saat ini mereka berdua tidak ditunjukkan bisa menggunakan kekuatan Quincy. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus Uryu Ishida? Dia yang sejak kecil telah berlatih bersama kakeknya, bagaimana mungkin belum membangkitkan kekuatan Quincy? Khusus untuk kasus ini sebenarnya masih menjadi tanda tanya besar, mengingat Tite Kubo sendiri mengatakan bahwa misteri terkait hal ini akan diungkap secara jelas di dalam animenya. Dan sekarang selama lebih dari 14 episode, kita masih belum menemukan tanda-tanda jelas perihal kenapa Uryu tidak terkena dampak Aus Wahlen. Untuk itulah di sini kita akan menerka-nerka tentang apa saja yang menjadi alasannya. Kemungkinan pertama yang bisa kuberikan, Uryu memiliki kekuatan memberi, berbagi, dan menarik seperti Yuhava. Hal itu berkaitan dengan potongan gambar di episode 14 kemarin mengenai Uryu yang dikelilingi partikel cahaya seperti Reishi. Jika Uryu memiliki kemampuan ini, maka tidak heran selain dapat terhindar dari Aus Wahlen, dia juga mendapat tempat di hati Yuhava, di mana Quincy yang memiliki kemampuan tersebut biasanya dianggap spesial seperti Yugram. Karena itulah di pertempuran akhir, meski telah meminum darah Yuhava, Uryu tidak terkena Aus Wahlen. Hal itu semata-mata disebabkan atas kehendak Yuhava yang telah memilih Uryu sebagai pewaris tahta. Lalu kemungkinan yang kedua, Uryu telah diberi penangkal Aus Wahlen oleh Ryuken. Alasan ini memang terkesan sederhana, tapi mau bagaimanapun berkat hal itu dia bisa terhindar dari Aus Wahlen baik pada 9 tahun lalu maupun pada saat pertempuran puncak. Terakhir, kemungkinan yang ketiga, kemampuan antitesis milik Uryu dapat mengkonter Aus Wahlen. Hal ini didasarkan pada apa yang dikatakan Yugram jika antitesis Uryu bisa membalikkan semua kekuatan Yuhava. Oleh sebab itu, di pertempuran puncak, Yuhava yang tahu akan kekuatannya tidak menjadikan Uryu sebagai sasaran Aus Wahlen, karena dia sadar bahwa kekuatan antitesis milik Uryu bisa membalikkan semua yang terjadi, mau itu luka, rasa sakit, atau bahkan nasib seseorang. Well teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kuulas di video kali ini. Memang masih banyak misteri terkait Aus Wahlen yang belum bisa kita jawab. Jika kalian ada masukan atau ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.